Kembali kami datang Tuhan di sore malam ini Tuhan. Kembali basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Untuk semua kami yang melayani-Mu Tuhan. Semua yang akan bergabung dengan acara sore malam ini Tuhan. Secara online, secara siaran tunda Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami, menguduskan setiap kami Tuhan. Dan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba Allah. Kau kembali mendamaikan setiap kami ya Tuhan. Shikata karala barala barala. Kia nama cakarala barala barala. Shikete kia nama cakarala barala. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, kemuliaan, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, di hadapan anak domba Allah kami sujud menyembah saat ini. Menaikkan setiap pujian kami. Oh, dan menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Anak domba Allah, kami semua datang menyembah. Setiap doa kami, kudus, kudus, biarlah jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah, kami tersungkur di hadapan anak domba Allah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah.
damai yang melingkupi setiap kami dan terjadi bagi setiap kami. Ya Tuhan, kembali Kau melayakan kami, membenahi setiap kami, membuat kami kembali selaras sejalan seirama dengan Engkau. Ada di dalam pusat kehendak-Mu, ada di dalam hati-Mu, hidup dalam kasih-Mu bukan pernah, ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu saat ini berembus dan mengalir dan berkembang, beracara, bekerja dimanapun kami ada saat ini, Tuhan. Engkau sanggup menjamah, membawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu, dan memulihkan segalanya di hidup kami. Kuasa-Mu Roh Kudus melingkupi setiap kami, hadirat-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami ada, ya Tuhan. Ada open heaven, ada langit yang terbuka, sungguh-sungguh surga turun dan menyentuh bumi sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kami menghormati Engkau, ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kau layak, Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kau diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kau yang layak Tuhan, ditinggikan dan diagungkan dan dipuja. Kamilah umat yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu, milik kepunyaan-Mu, dan Kaulah Tuhan Allah kami. Yesus kami puja, Anak Domba Allah yang telah duduk di tahta, memerintah selamanya, berkuasa selamanya. Kerajaannya adalah kerajaan segala abad, kekal untuk selamanya. Pemerintahan-Mu Tuhan, mari Tuhan nyatakan Tuhan kedaulatan-Mu Tuhan atas hidup kami saat ini Tuhan.
percaya Tuhan, bagi semua orang yang bersungguh mencari Engkau, Engkau Allah yang benar untuk ditemui. Kau akan jumpai anak-anak-Mu Tuhan, Kau akan jumpai milik kesayangan-Mu Tuhan, Kau akan jumpai umat-Mu Tuhan, dan menjamah, memulihkan, mengubahkan semuanya Tuhan. Sungguh kami nyatakan kami perlu Engkau Yesus lebih dari segalanya. Kaulah pujian kami, sumber pengharapan kami, dan tiada yang lain. Sungguh kami tak dapat hidup di luar Engkau ya Tuhan. Kaulah segalanya, sandaran kami, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Dan kami cari wajah-Mu, kami cari wajah-Mu, kami cari perkenan-Mu Tuhan, kami cari hadirat-Mu, kami cari hati-Mu, kami cari suara-Mu. Kami arahkan hati kami saat ini Tuhan, telinga kami hanya kepada-Mu. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
katakan hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. ku kagum akan Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari lanjutkan acaramu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Kau hadir dan Kau ada dan Kau bertahta. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan ditetapkan akan setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan. Mari terus kita punya hati yang mau mendengar akan panggilan Tuhan. Dan kita mengakhiri dengan kuat di tahun ini dengan sesuatu kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dapat menuntaskan apa yang menjadi bagian kita? Haleluya! Hidupku untuk muliakan nama.
suaraku untuk muliakan nama-Mu. Selalu dengan suaramu, pakailah hidup sananglah waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu. Dengan suaramu kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatku tersenyum atasku. Sekali lagi mari kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatku tersenyum atasku. Dan benar padamu, dan ku dengar suara-Mu. Ku bawa yang terbaik, ku dan benar padamu, dan ku dengar suara-Mu. Ku bawa yang terbaik, kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu. Mendengar suara-Mu kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Bawa setiap kami Tuhan untuk penuhi panggilan-Mu. Bawa setiap kami meresponi akan setiap panggilan-Mu. Jadi dalam hidup setiap kami. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya ketika kita sudah dipilih Tuhan, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kita percaya kita ada untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi kemuliaan Raja. Ada di dalam rencana-Mu, ku hidup di dalam panggilan-Mu. Tegakkan kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi, bangkit menjadi saksi-Mu. Ku ada di dalam rencana-Mu, ku hidup di dalam panggilan-Mu. Tegakkan kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi, bangkit menjadi saksi-Mu. Bangkit dan jadilah terang dalam dunia, menyatakan kasih-Nya. Bangkit dan jadilah berita bagi Sang Raja, bersinar kemuliaan-Nya. Ku ada di dalam rencana-Mu, ku hidup di dalam panggilan-Mu. Tegakkan kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi,
lambaikan tangan kita dan bilang kita mau menjadi berkat, kita mau menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang boleh memberkati banyak orang. Kita siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Biar malam hari ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kita kembali mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan biar kita percaya Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan yang akan membawa kita sampai akhir. Dan Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Ya takaraya syakia katakaraya syokoto karaya syirara. Ya takana karaya syokoto kana karaya syirara. Ya takaraya syokota karaya syokota karaya syirara. Ya takaraya syokoto karaya syirara. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pada rancangan-Mu bagiku, ku
kita renungkan akan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Mari kembalikan cinta kita kepada Tuhan. Dan biar api itu tidak pernah padam, tapi terus bergelora meresponi akan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Apapun panggilanmu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Dan terus minta tangannya yang memampukan kita, yang menopang kita. Untuk terus melangkah maju, menuntaskan sampai garis akhir. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan. Untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Kau sampai garis akhir. Sepanjang hidup kami Tuhan, bawa kami. Untuk tidak menyia-nyiakan setiap panggilan yang sudah Kau taruh. Setiap kepercayaan yang Kau sudah berikan sepanjang tahun ini. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya takana karaya syera rara baya syera rara. 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 Ya takana karaya sembadia. Setiap benih yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, jangan biarkan itu mati. Tapi mari minta Roh-Nya terus menyirami, sehingga terus bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami, hidup kita semua menggunakan hati Tuhan. Tiada karya syera rara baya, tiada karya syera rara baya syera, tiada karya syera rara baya syera rara baya syera rara, tiada karya syera rara. Kami para imam-imam-Mu Tuhan, bawa terus kami dalam hadirat-Mu. Tiada karya syera rara. Tiada karya syera rara. Tiada karya syera rara. Tiada karya syera rara. Tiada karya syera rara baya syera rara. Tiada karya syera rara baya syera rara baya syera rara. Tiada karya syera rara baya syera rara baya. Tiada karya syera rara baya syera rara. Tiada karya syera rara.
malam hari ini Tuhan. Biar kami selalu mencintai-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh kami memiliki hati yang terbuka akan firman-Mu. Siap Kau taburi firman-Mu, sehingga firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shenahaya Shekaradabu Yesus. Terima kasih Bapa. Saya lihat Tuhan buka tangannya lebar-lebar. Dan Tuhan berkata, aku tunggu. Aku rindu anak-anakku kembali. Aku rindu anak-anakku kembali dan berjalan bersamaku. Tidak ada seseorang bisa berjalan dengan orang lain kalau tujuannya tidak sama. Nggak bisa. Tujuannya harus sama. Dan siap. Saling rela untuk berjalan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari terus bekerja, beracara. Mari Roh Kudus beracara. Yes, lanjutkan terus. Terima kasih Bapa. Ya saudara, kita belum akhiri bulan ini. Mari kita buka tetap di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tema bulan ini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tidak berhenti dan belum selesai loh. Tuhan ngurusi kita. Dengar baik-baik. Tuhan masih tetap berkata, saudara dan saya, apakah benar-benar mengerti di mana dikatakan Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Satu kata-kata ini banyak artinya, saudara. Kenapa Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau? Itu jaminan. Sebenarnya ikut Yesus ada jaminan loh. Apa jaminannya? Yohanes 10 ayat 10. Coba buka. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Simple. Lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini jaminan. Ini jaminan. Tetapi banyak anak Tuhan ngerti bahwa ini ada sesuatu berkat. Tapi engkau hanya sekedar mengerti dan tidak punya hati dan keinginan untuk meraihnya. Ini masalahnya. Saudara dan saya seringkali cuma senang
dengan janji, 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 janji. Saudara tidak pernah berusaha untuk meraih. Ya jangan ngomong tentang meraih lah. Mengambil saja, saudara tidak berusaha. Saudara pikir dengan buka tangan, maka itu semua datang. Saya mau kasih tahu, enggak saudara. Kalau kita cuma buka tangan, tidak akan datang. Mau sampai kapanpun engkau tunggu dan kau berkata pada saya, Pak, kenapa ya aku sudah tunggu janji Tuhan, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tidak terjadi. Bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan ingkar janji. Tapi mengertilah, karena saudara dan saya tidak memenuhi bagian kita. Di dalam suatu perjanjian, itu dua belah pihak harus memenuhi bagiannya masing-masing. Satu memenuhi, satu tidak, perjanjian itu tidak terjadi. Sampai dua-duanya memenuhi. Contoh, jual beli rumah. Pihak empunya rumah, setelah pihak pembeli mengeluarkan uang, membayar, tugas pemilik rumah menyerahkan rumah. Dan baru terjadilah jual beli, perjanjian jual beli. Yesus sudah selesaikan semuanya. Tapi saudara dan saya sedang ditunggu Tuhan untuk menyelesaikan bagian kita masing-masing. Dan saya percaya, detik saudara dan saya melakukan bagian kita, otomatis tidak usah diminta. Berkat, janji itu akan datang. Ini yang saya alami. Loh, saya khotbah, saya memang berkata pada Tuhan, aku ingin mengalami sebelum aku khotbah. Dan saya alami di zaman PSBB kemarin, selama 3 bulan berturut-turut. Pertama, kedua, ketiga. Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Tidak masuk di akal. Ini ada istri saya, ada anak saya. Aneh tapi nyata. Loh, sungguh. Dan saya berpikir, kenapa ya kok bisa begini? Saya tidak tahu sampai hari ini. Uang-uang itu datang dari mana? Saya tidak tahu. Karena tidak ada nama. Jadi masuk di rekening saya tidak pakai nama. Jadi saya tidak tahu dari mana itu. Dan Tuhan cuma berkata melalui istri saya, itu berkat hanya karena engkau taat. Engkau mau doa pagi. Dan engkau bangun pasukan di doa pagi. Simple. Dengan berkat yang saya dapat, dengan saya melakukannya, yaitu doa pagi, dan saya bangun pasukan untuk doa pagi. Saya kok bilang, aduh aku bayarnya terlalu ringan. Loh benar saudara. Tapi Tuhan berkata, ketaatan
Itu harga yang harus dibayar. Salah satunya. Kematian daging, itu juga salah satunya. Kebiasaan kami sebelum doa jam 5, ya kami punya doa keluarga jam 4, saudara. Jadi saya ini bangun jam 4 kurang seperempat lah kira-kira. Ya biasanya setengah 4 sudah bangun. Tapi yang sudah dipukul rata jam 4 kurang seperempat lah. Bangun, ganti baju, beres-beres, cuci muka, sikat gigi. Kami berdoa jam 4. Dan tidak tidur lagi saudara. Enak saja tidur lagi. Dibablaskan. Nanti kalau mau tidur lagi ya jam 6. Setelah doa pagi. Dan bukan hanya saya loh. Seluruh keluarga seperti itu. Bagi anak-anak yang biasa nginep di tempat saya. Juga seperti itu jadinya. Biasanya dulu tidur lagi. Jam 4 doa keluarga 15 menit tidur lagi semua. Tapi kami belajar mematikan daging. Di pagi hari kami kasih minimal 2 jam buat Tuhan. Sudah mau tahu? Berkat yang kami dapat luar biasa. Ini saudara. Saya bagikan ini bukan untuk kesombongan, enggak. Buat apa sombong? Tapi saya bagikan supaya saudara semua nangkep. Kita hidup dalam perjanjian. Jadi jangan minta Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, dan engkau diam saja. Itu tidak akan pernah datang. Ini saudara. Makanya ayat daripada bulan ini. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Berarti Tuhan sudah siapkan, sediakan semuanya baik dan terbaik. Saudara mau apa? Wes. Apapun keirinduanmu, impianmu, itu semua sudah siap sedia dan sudah ada. Karena Tuhan sudah bayar lunas. Cuman tunggu saudara dan saya lakukan bagian kita. Simple. Seringkali banyak orang berkata, saya disuruh apa ya Pak? Loh, saya juga enggak tahu. Karena Tuhan Roh Kudus yang tahu. Tanya Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Karena dia memang diturunkan atau diminta turun untuk itu. Sebagai konselor. Sebagai pembimbing. Penuntun. Lah saudara diamkan dia. Ya repot. Ayo berkomunikasi dengan Roh Kudus. Apapun tanya Roh Kudus. Apapun tanya. Kenapa harus pakai kekuatan sendiri? Jangan saudara. Nah ini loh saudara. Masalahnya, kalau kedaginganmu masih kuat, kalau ego saudara dan saya kuat, saudara tidak akan pernah bisa untuk tunduk dan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan.
Ada kebaikan yang Roh Kudus ambil, yaitu apa? Kalau seseorang ya saudara, ini dalam sehari-hari. Kalau seseorang tahu yang benar, dilanggar. Dengan seseorang yang belum tahu yang benar, melanggar juga. Ayo jujur, berat yang mana? Hah? Berat yang tahu dan dilanggar. Sudah bisa nangkep? Kenapa Roh Kudus seringkali tidak menjawab apa yang kau tanyakan? Itu justru karena Roh Kudus sayang dengan saudara dan saya. Karena Roh Kudus tahu, kalau tak kasih tahu, itu pun tidak akan dilakukan. Dan lebih berat bayarnya. Maka dia ambil langkah, diem. Karena dia tahu, tuh dilakuin juga kok. Contoh ya. Ini contoh yang paling gampang, langsung ngerti nancep. Nah, perkara jodoh. Sudah tahu itu bukan jodohmu, dan kau tanya, Tuhan, apakah ini jodohku? Tak jamin, tidak akan dijawab. Kenapa? Karena kalau dia ngomong bukan, ya tetap engkau menikah dengan dia. Saya kasih tahu, itu orang yang paling goblok, dan tergoblok. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu orang memang belum pernah kawin. Jadi bisa ngomongnya, enggak apa-apa, aku akan bayar harganya. Ya memang belum pernah kawin. Tanya yang sudah menikah dan tidak dapat jodoh. Tanya kesaksian, suruh kesaksian dia. Saya mau panggil kadang-kadang, mau ngadakan hari itu. Tak deret semua yang bukan jodoh, tak tunjuk. Dan kesaksian. Supaya yang belum menikah ngerti berat bayarnya seperti apa. Plus yang jodoh, demi jodoh itu datang dan bersaksi juga. Wes, sekalian dikasih tahu ini loh jodoh. Lihat ya, jodoh tidak mungkin lebih tua perempuannya. Dari sononya firman bilang Adam duluan lahir, barusan Hawa. Ngerti nah? Itu aturan saudara. Ya. Tapi memang ada case-case tertentu. Mungkin 1001. Wah nanti saudara ngomong. Lah ya itu Pak, aku yang 1000 itu. Memang pinter kok. Memang pinter saya. Orang Kristen itu memang pinter saudara. Lo memang benar ada. Case-case tertentu. Tapi mereka menikah. Punya misi yang berat. Yang harus diselesaikan. Loh benar, ada. Saya berani buktikan. Dan saya berani saksikan. Orangnya saya panggil ke sini ya boleh. Tapi misinya berat saudara. Dan itu kalau enggak Tuhan yang benar-benar jamin. Tuhan yang benar-benar tetapkan. Enggak akan kuat. Jadi juga jangan jadi hakim. Pas sudah lihat, wah yang perempuan lebih tua. Wah ini bukan jodoh ini. Belum tentu, sahabat tahu. Dia masuk di 1 dari 1000. Nah ya kan. Tapi secara umum. Sudah harus tahu. Adam diciptakan duluan, baru Hawa. Ya. Jangan balik, jangan jadi Tuhan ya. Engkau balik cerita, Hawa dulu Pak. Mana ceritanya begitu? Nah, ngerti enggak saudara? Loh, saya ngalami juga kok. Saya hampir menikah dengan yang lebih tua. Benar. Dan Tuhan berkata pada saya, kalau kamu menikah, padang gurun.
Loh, ini saya kesaksian sungguh dalam hidup saya. Di situ saya harus memilih padang gurun atau padang rumput. Kalau padang rumput, Tuhan bilang, tunggu sampai aku kasih jodoh buat engkau. Kalau padang gurun, silahkan jalan. Dan semua ada beberapa yang sudah tahu. Ya saya putusin. Saya milih padang rumput. Jadi ini yang saya katakan. Roh Kudus seringkali, kok enggak ngomong ya Pak dianya? Nah, ya karena itu. Karena Roh Kudus sudah tahu daging saudara terlalu kuat. Dan saudara terlalu tegar tengkuk. Enggak bisa untuk tunduk sama Tuhan. Hati-hati ya. Ada contohnya loh. Bangsa Israel cuma putar-putar 40 tahun loh saudara. Dan itu enggak enak loh ya, tinggalnya di padang gurun. Saudara jangan bilang enak, enggak enak. Dan jangan berkata, lah terus, lah ya itu. Kalau yang tegar tengkuk ya pasti ngalaminya seperti itu. Terus jaminan ada? Tetap ada. Kesembuhan ada? Ada itu. Bisa makan? Bisa. Dikasih mana? Terus Tuhan datangkan burung. Apa enggak bosen-bosennya ya tahun-tahunan makannya itu. Hah? Itu contoh daripada orang-orang yang tegar tengkuk dan memilih jalannya sendiri. Makanya lagu yang hampir setiap kali kita nyanyikan, yang baru itu, yang akan di launching nanti, tanggal 1. Ya, beberapa hari lagi. Yang tadi dia sudah nyanyikan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Karena itu yang paling penting, saudara. Karena detik saudara ada di dalam Tuhan, maka jaminan-jaminan itu dengan sendirinya terjadi. Itulah yang dikatakan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Ini, saudara. Karena kita hidup benar-benar dalam kelimpahan. Kita hidup dalam, sungguh-sungguh manis bersama dengan Tuhan. Ini yang enak luar biasa. Benar saudara. Saya tidak bohong. Saya hari-hari ini, masa-masa di rumah, saya ini sebenarnya kalau dibukukan, aneh tapi nyata. Pagi-pagi Tuhan bilang, nah ini waktunya. Ayo ambil berkat. Ayo ambil berkat. Ikuti saja. Yang ikut 2 pagi pasti sudah mengalami. Satu kali saya bilang, ambil berkat. Ini waktunya ambil berkat. Oh. Apa yang terjadi? Siang-siang berkat masuk di rekening saya. Oh kan enak toh. Kemarin pada waktu yang ikut Meet Jesus, ya, tahu-tahu Tuhan bilang gini, aku akan menyembuhkan. Oh. Dan saya responi, amin Tuhan, amin Tuhan. Saya tidak pernah memusingkan diri saya, saudara. Saya tidak pernah memusingkan bahwa sebenarnya saya juga lagi luka. Ya, ini cerita saudara. Saya tidak pernah memusingkan dan saya tidak pernah ingat bahwa saya ini luka. Setan itu paling senang membuat saya tidak bisa berlutut. Makanya pada waktu lukanya adalah di lutut saya. Ya. Saya luka, saya jatuh dan saya luka dan luka itu di lutut. Tidak bisa berlutut, sakit saudara.
Tapi aneh, hari Sabtu kemarin, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Saya sendiri tidak sadar kalau Tuhan sembuhkan. Karena apa? Setelah Tuhan bilang, terima kesembuhan itu. Ya, dialah Jehovah Rafa. Sudah, sesudah itu saya berlutut dan tidak sakit sedikit pun. Lukanya kering seketika itu. Padahal pergi ke sini, ya pagi-pagi ini pergi ke sini, saya masih berdarah loh lukanya. Masih berdarah. Tapi setelah meet Jesus, selesai. Lukanya kering dan tidak sakit. Saya sadar-sadar sudah tidak sakit, berlutut, berdiri lagi, berlutut lagi, berdiri lagi. Terus Tuhan bilang, sudah sembuh ya nak? Oh iya ya, sudah sembuh. Saya barusan pegang-pegang. Oh iya sembuh ya Tuhan. Aneh kan saudara? Dan Tuhan berkata, percaya enggak? Itu semua sudah tersedia. Engkau tinggal ambil dengan iman. Itu makna Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Domba kalau sampai bisa berbaring, berarti domba itu percaya 100% pada gembalanya. Kalau domba itu masih curiga dengan gembalanya, kalau domba itu masih tidak percaya 100%, domba tidak akan pernah berbaring. Dia mungkin akan diam, mengunyah, tapi dia berdiri tetap. Karena dia siap siaga. Kalau ada mara bahaya, ada sesuatu yang membahayakan, dia akan lari. Tapi kalau sampai domba itu berbaring dan mengunyah makanan, berarti dia percaya 100% pada gembalanya. Pertanyaannya bagilah saudara dan saya. Engkau percaya enggak pada Tuhanmu? 100%. Atau engkau masih curiga dengan Tuhan? Ayo, banyak loh masih curiga. Saudara mungkin bilang, aku enggak curiga Pak. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, terus engkau punya pikiran, jangan-jangan Tuhan punya apa lagi ya? Loh, curiga. Itu curiga saudara. Bahkan ada yang dikasih berkat saja, curiga. Jangan-jangan di balik ini aku ngalami sesuatu yang tidak enak. Aku disuruh apa lagi nih sama Tuhan? Loh. Berarti saudara tidak kenal siapa gembalamu. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Saudara harus kenal siapa itu Yesus Kristus. Dia sampai minta kepada Bapak, Bapak tolong ya aku naik, tolong Roh Kudus suruh turun. Kalau dia tidak sayang saudara dan saya, dia tidak akan ngomong gitu. Karena dia tahu kita tidak mampu. Kita tidak bisa saudara. Makanya kalau saudara lihat kenapa kalau saya pakai talit. Selalu saya taruh talit itu di atas kepala saya. Itu bukan suatu model. Dengar baik-baik. Itu satu tindakan saya yang berkata, I am nothing Lord. Aku tidak bisa hidup tanpa Kau. Aku tahu aku harus di bawahmu. Ada sesuatu yang di atasku yang memegang aku. Dan aku ada di bawahnya.
Jangan saudara pikir bahwa itu tradisinya Israel. Saya nggak akan ikuti kalau nggak ada artinya. Dan saudara tahu, itu yang membuat saya diberkati sampai seperti ini. Hanya karena mengikuti kebenaran. Dan Tuhan bilang, kebenaran itu bukan cuma di teorimu, di otakmu. Lakukan dalam hidupmu. Itu powerful. Menyatakan pada dunia, siapa Tuhan Yesus Kristus. Siapa saya. Itu confess yang terbaik. Confess, pengakuan. Itu yang terbaik adalah tindakanmu. Setiap pagi kita pengakuan. Setiap kali pagi hari kita doa pagi kita confess. Tapi Tuhan berkata, itu baik. Tapi yang terbaik perbuatanmu. Itu confessmu. Ya, saya juga hari ini barusan belajar. Pakai talit, ada yang banyak, terus dikalungkan. Itu salah besar. Saudara harus tahu, seorang pakai talit itu jubah, talit itu harus di depan 2, di belakang 2. Atau di depan 3, di belakang 1. Pokoknya ada yang di depan dan ada yang di belakang. Karena itu menandakan engkau di cover full. Bayangin kalau saudara selendangkan ke depan, berarti 4-4-nya di depan. Haleluya, belakangmu tidak di cover. Dengar ya, ada satu pepatah berkata, bukan pepatah, tapi ada satu pelajaran. Seringkali seseorang lupa bagian belakang tidak pernah dijaga. Dan ada, tamengnya istilahnya. Dan dia mati dari belakang ditusuk. Tuhan tahu penjagaan dia terhadap hidup kita full depan belakang. Itu ada artinya semua, saudara. Jangan saudara main-main. Saya juga baru belajar. Makanya kalau saudara lihat hidup saya kadang-kadang tidak ngerti apa yang saya lakukan. Tapi saya cuma nurut Tuhan. Setiap kali saya masuk dan saya keluar dari tabut, saya tidak letakkan itu talit. Saya tetap pakai depan dan belakang tangan saya yang saya keluarkan. Dan itu ternyata benar, cara pakai yang benar. Saya lihat pasukan Israel perang, saudara. Mereka pakai talit. Dan pakai talitnya tetap depan dan belakang. Saya sampai melongo, perang kok pakai talit. Luar biasa ya. Dan yang pakai itu biasanya tidak mati, saudara. Selamat tuh. Sesuai dengan kebenaran dan pengertian. Dan ini semuanya sedang digenapi di hari-hari ini. Tuhan berkata jelas, saudara asal percaya, lakukan bagianmu, maka engkau akan dapatkan apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tuhan genapi. Seringkali sejujurnya kita bilang mana mungkin. Nah, itu tandanya tidak percaya, saudara. Kalau saudara bilang, masa sih Pak? Loh, berarti tidak percaya. Ada 3 hal yang saudara harus pelajari. Dan saudara harus punya dalam hidupmu. Yang pertama, saudara harus baca firman.
Firman Tuhan sekarang dipermudah. Di HP-HP sudah dapat firman Tuhan. Betul kan? Tinggal download ada firman Tuhan. Zaman saya pada waktu kecil atau remaja, belum ada HP. Bawa Alkitab. Cari di toko buku Kristen terkecil. Cari Alkitab yang paling kecil, wes. Kenapa? Aduh, bikin susah kalau bawa gede-gede. Nah, ini. Nggak ngerti bahwa sebenarnya semua yang tertulis di Alkitab itu janji-janji Tuhan loh. Dan tidak ada yang sia-sia ditulisnya. Kalau saudara sungguh baca firman tiap hari. Dan sebanyak-banyaknya yang kau baca. Itu tidak sia-sia. Saudara mungkin berkata, tapi Pak aku tidak ngerti. Itu memberi makan roh. Jadi di dalam hidup manusia itu 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya saudara harus ngerti. Saudara kalau berbuat dosa, siapanya yang berbuat dosa? Ayo, saya tanya. Di manusia kan ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saudara berbuat dosa, nyuri. Siapanya yang berbuat dosa? Dari 3 ini loh, siapa? Hah? Jiwa. Tubuh itu tidak bisa berbuat dosa. Tubuh itu cuma nurut. Dia, saya bilang, objek penderita itu sebenarnya. Dia nurut. Kalau yang megang roh, hidup dalam kebenaran. Ya ikut dia. Tapi yang megang jiwa, daging, nyuri. Ya dia ikuti nyuri. Paling kasihan itu sebenarnya. Tapi yang disalahkan tubuh. Ayo dipukuli segala macam. Kasihan memang dia itu. Tapi saudara harus tahu yang benar. Nanti kalau engkau pulang ke surga atau ke neraka, saya tidak tahu. Itu pilihanmu. Siapa yang pulang? Ke neraka? Jiwa. Siapa yang pulang ke surga? Jiwa. Roh langsung kembali kepada Bapa. Tubuh ya enggak di dunia. Habis. Debu kembali kepada debu. Ngerti enggak saudara? Jadi kita harus baca firman itu ngasih makan roh. Kasih makan rohmu dengan firman Tuhan. Ngerti enggak ngerti, baca dan baca. Kalau ada waktu hari-hari ini memang banyak di rumah. Nah, baca dan minta pengertian. Dan Roh Kudus artikan. Supaya kita bisa nangkep apa itu artinya. Roh Kudus bisa beri pengertian. Ngajari saudara dan saya. Tapi juga bukan hanya mengerti. Tapi engkau berkata pada Roh Kudus. Roh Kudus bawa aku, mampukan aku untuk jadi pelaku firman. Itu yang akan membuat iman kita bangkit. Saudara. Itu yang membuat kita semua kenal siapa Tuhan kita. Lebih dan lebih. Loh ini kesaksian daripada istri saya, Mami. Ini kemarin baru tak saksikan ya. Dia pengen sendal, saudara. Cuman sendal doang. Dan ternyata sendalnya itu sudah tidak diproduksi lagi. Nah terus kalau saya dengar cerita ini awalnya. Saya akan ngomong sama ibu. Lah ya buat apa dipengini?
Lah karena tidak diproduksi lagi ya bagaimana bisa dapatnya? Loh bener kan saudara? Kalau masih ada produksi ya aku bisa, yuk tak beliin, tak bayarin. Nah, lah sudah tahu tidak diproduksi lagi yuk. Mau nyari kemana ya nggak ada. Dia cuma minta sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, aku tuh pengen sandal tipe ini, model seperti ini. Lah lebih parahnya lagi, kalau sendal kan enggak bisa pakai segala ukuran saudara. Lah benar kan? Lah kalau ukurannya ibu 37 ya. Terus yang adanya 39, 40, lah kan enggak dibeli pasti. Lebih parah lagi kalau adanya 35. Masuk aja enggak cukup. Kalau kegedean masih bisa gini. Pakai apa ya? Disumpel kapas. Nah, ya bisa aja begitu. Atau kain. Nah kalau kekecilan gimana? Masuk aja enggak bisa. Tapi lihat. Tuhan itu ngerti. Ini kesaksian loh. Kalau benar-benar kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan lihat. Apa yang kau minta itu baik. Tuhan buat dengan keajaibannya. Tahu-tahu saudara, ada yang jual. Yang lebih antik lagi, ini orang beli tapi tidak pernah dipakai. Oh, berarti kan Tuhan sudah siapkan itu jauh-jauh dulu. Tuhan sudah dulu, tahun lalu mungkin, yang masih diproduksi itu sendal. Tuhan bilang, anakku ini ada yang pengen ini. Tapi pengennya nih tahun depan. Dan aku tahu sudah tidak diproduksi. Apa yang dia lakukan? Dia suruh pribadi tertentu. Beli sendal itu. Dan saya percaya pribadi yang disuruh beli tidak akan ngerti. Pokoknya beli aja gitu loh istilahnya. Tahu-tahu bisa tertarik, beli. Mungkin sampai di rumah dilihat-lihat, aku kok enggak tertarik ya dengan sendal ini. Jadi ditaruh, saudara. Luar biasa kan? Itu Tuhan. Terus dia ngomong, adanya ukurannya segini. Pas dilihat, aduh kegedean, kebesaran. Tapi Tuhan bilang sama dia, beli. Ya dibeli saudara. Pada waktu dilihat, ternyata yang jual salah ngukur. Loh kok bisa ya? Salah ngukur. Saya percaya kalau ukurannya tepat, pasti ada yang beli lagi yang lain. Mungkin. Tapi karena salah ukuran, dikiranya orang itu juga kebesaran ini. Nah, tapi Tuhan tahu ini buat anakku. Oh, saudara. Itu yang dikatakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, ini kesaksian demi kesaksian. Engkau harus ngerti. Jangan ninak bubukan daging. Kasih makan firman. Rohmu kasih makan. Sehingga rohmu jadi kuat. Rohmu lebih besar daripada daging. Daripada jiwamu. Dan rohmu akan memegang kendali kehidupanmu. Saya barusan pelajari satu buku. Di buku itu berkata. Ya ini ya, saya juga lagi belajar. Saudara sama-sama. Saya berkata, yes ini satu kebenaran yang aku harus ambil. Sudah tahu di buku itu berkata begini. Ini hamba Tuhan sudah meninggal. Ini hamba Tuhan terkenal dengan karunia kesembuhan. Kemanapun, wow, membawa kesembuhan demi kesembuhan. Ya, dan satu pelajaran dia yang sangat luar biasa. Yang hari ini saya pelajari juga. Dia ngomong begini. Ayo, perkuat rohmu. Kasih makan dengan membaca firman.
perkuat rohmu. Sehingga pada waktu rohmu kuat, dan pada waktu rohmu ini menyembah Tuhan Yesus Kristus, maka rohmu akan bisa menyedot roh daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara bisa tahu, kalau sampai bersatu antara roh kita dengan roh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia bilang, jangankan kesembuhan, semua kepenuhan akan terjadi dalam hidupmu. Pada waktu saya membaca itu, saya bilang, yes, ini kebenaran yang aku harus ambil. Jadi sebenarnya tergantung saudara semua dan saya. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Kalau sampai hari ini setiap impianmu belum engkau dapat. Kuncinya adalah di dalam diri kita sendiri. Mau enggak untuk roh kita bersihkan dengan membaca firman. Tadi kita sudah nyanyikan, firman-Mu bersihkanku. Betul? Terang bagi jalanku. Lihat, itu benar. Jadi dengan kita baca firman, roh kita dibersihkan, roh kita kembali dipulihkan, dan kita makin seirama, makin bisa menyatu dengan roh Tuhan. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, roh kita bersatu demi nama Yesus. Semua yang tidak baik itu menyingkir. Dan dalam nama Yesus, semua kerinduan kita, keinginan kita dapat. Karena Yesus sudah bayar semua. Makanya hamba Tuhan ini luar biasa, saudara. Kalau dia bilang gini, satu kali dia lagi jalan-jalan atau lagi di mana lah terserah. Tapi dia bisa melihat ada seseorang sedang duduk. Dan orang itu seperti beban berat. Pokoknya beban berat lah. Tahu-tahu dia tertarik dan dia duduk di sebelah orang itu. Dan dia berkata, simple. Saya pikir semua orang juga di sini bisa ngomong seperti itu. Dia ngomong begini, hai teman, kalau engkau mau bebas dari masalahmu, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Simpel kan omongannya? Masa saudara tidak bisa ngomong begitu? Bisa, cuman takut, sungkan. Nah, ini orang tidak sungkan. Dan sebelahnya pasti yang bertanya, woi kenapa? Kenapa aku harus melakukan itu? Diterangkan. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah bayar semuanya. Jadi kalau kita terima dia sebagai juru selamat, roh kita diperhakusi, roh kita dimurnikan, dibersihkan, maka kita bisa kepenuhan Tuhan. Dan sedangkan Tuhan sudah bayar semuanya. Dan sudah tahu, orang itu terima. Dan detik itu sembuh dari sakitnya. Tidak tunggu seminggu, tidak tunggu sebulan, tidak tunggu setahun. Detik itu sembuh. Saya bilang jujur dalam hati saya, Daniel, kenapa kamu tidak nangkep ini dari dulu? Kebenaran ini kenapa kamu tidak nangkep? Setiap pribadi pada waktu bersatu dengan Tuhan, harusnya semua yang Tuhan sudah bayar jadi milik kita. Makanya dikatakan dalam firman, sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di antara kita.
Lah ya karena Tuhan sudah bayar semuanya. Firman-Nya kan jelas. Dia kaya jadi miskin. Kenapa dikatakan begitu? Nah saudara lihat, sampai di kayu salib aja dia telanjang. Itu orang paling miskin dan miskin dan miskin. Dari yang kaya jadi miskin, supaya kita semua jadi kaya. Saudara ngerti? Saya berdoa, saudara nangkep ini. Benar-benar dikatakan, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu seperti apa? Ayo saudara. Jangan cuma jadi orang yang menonton. Nanti kalau ngelihat saudaramu diberkati, iri. Terus marah sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Tuhan tuh pilih kasih. Itu orang diberkati, kenapa aku tidak? Loh. Bukan salah Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya yang menentukan. Ini hari-hari Mazmur 23 akan menjadi milik saudara dan saya. Ya. Di ayat-ayat selanjutnya ada macam-macam. Ada gada, ada tongkat, itu menghibur. Padahal dipukul itu tidak enak. Tapi dikatakan bahwa itu gada dan tongkat itu menghibur kita. Kenapa? Karena kalau saudara dipukul, itu berarti Tuhan masih menyayangi kita. Karena di dalam firman dikatakan, kalau engkau didiamkan, engkau dibiarkan, itu berarti engkau anak-anak gampang. Dalam bahasa lain dikatakan, itu anak haram. Jadi kalau kita dipukul, kita salah, kita dipukul, dan kita bisa bertobat, itu karena Tuhan sayang saudara dan saya. Nah ini loh saudara. Ada pengcoveran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dibiarkan terjadi? Kalau memang itu karena kita berdosa, bertobat. Tapi bisa Tuhan putar balikan. Jadi penuh kemuliaan. Contoh yang simpel yang saya hadapi. Saya jatuh, luka, saya tahu saya punya salah. Saya tahu saya punya salah. Saya bertobat. Saya bertobat. Dan lihat, Tuhan putar balikan itu jadi kemuliaan. Jadi satu kesaksian yang tidak pernah bisa saya lupakan. Tuhan sembuhkan sedetik. Berarti dia Jehovah Rafa. Dia tidak pernah berubah. Lihat saudara. Sesuatu kesalahan, bertobat, dia putar balikan jadi kemuliaan. Jadi iman dalam hidup saya. Saya lebih percaya pada Tuhan saya. Orang lain bilang, Tuhan mati. Enggak, buat saya dia hidup. Karena saya ngalami. Disembuhkan total. Sembuh total, kering langsung. Mau jadi apa? Tuhan kita hebat luar biasa. Ngerti saudara? Ayo, jangan jadi penonton dan jangan jadi orang yang terakhir meresponi. Ini waktunya. Bagi yang streaming juga harus ngerti. Ini waktunya. Kita berlomba untuk menyelesaikan destiny kita. Kita berlomba untuk menikmati yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan sudah ukur. Semua itu baik buat kita. Bagi saudara yang sakit, renungkan apa yang tadi saya sudah katakan. Ini waktunya, jangan mau dibodohi setan. Kesembuhan itu sudah harus jadi milik saudara. Kalau benar kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, apapun bisa terjadi.
Ngerti saudara? Kita akan nyanyikan lagu ini dan mengerti dengan benar. Yang perlu bertobat, bertobat. Dan ambil langkah. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan sama-sama masuk ke dalam persembahan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya apa yang Kau perkatakan itu menjadi berkat, menjadi benih yang subur buat setiap kami Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Biar setiap rema itu hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi sebuah tanda pemeteraian untuk setiap kita untuk telah menerima setiap benih firman yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari tanya Tuhan berapa yang harus diberikan. Mari belajar taat. Saya minta nomor rekening untuk ditampilkan. Kita akan naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, kami angkat setiap persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan ya Tuhan. Biar apapun yang sudah kami taburkan berlipat kali ganda untuk setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya janji-Mu digenapi dan firman-Mu menjadi daging buat setiap kehidupan kami. Biar setiap berkat yang kami terima tidak ada yang tercacar, melainkan menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat malam saudara-saudara, diumumkan ibadah PDAOC untuk tanggal 22 diadakan secara online. Jadi saudara bisa streaming di AOC Media untuk ibadah AOC hari Senin tanggal 22 Desember. Kemudian untuk Meet Jesus yang diadakan pada tanggal 20 juga diadakan secara online. Saudara bisa terus bergabung bersama dengan kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan secara online di tanggal 20 Desember. Kami juga umumkan bahwa pada tanggal 21 Desember yaitu hari Minggu,
merupakan hari ke-2000 kita berdoa bagi bangsa. Bisa lihat di flyer tanggal 21 Desember. Jadi saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung dalam doa hari ke-2000. Bagi saudara yang mungkin sedang berada di Bandung dapat bergabung bersama kami di ITC Kosambi Blok H1H2 lantai 4. Bagi saudara yang berada di luar kota dapat streaming di AOC Media. Mari terus setiap kita tetap semangat berdoa bagi bangsa. Kita bawa Indonesia terus ke hadapan Tuhan biar jadi seperti yang Tuhan mau. Kami juga umumkan bahwa ada doa akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember pukul 11 malam akan diadakan di ITC Kosambi Blok H1H2 lantai 4. Bagi saudara yang mungkin berada di luar kota juga dapat streaming di AOC Media. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama tetap setia berdoa bagi bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan memulihkan dan menyempurnakan bangsa Indonesia. Sebelum kita selesai, mari saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama terima berkat yang ajaib daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kiara namanya Shekara Takaya namanya Shekara. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar setiap firman yang dibagikan itu menjadi berkat buat setiap kami ya Tuhan. Memperlengkapi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar sebelum ibadah kami selesai, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kita mau sama-sama buka tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus, mari semua yang sepakat berkata, amin. Terima kasih buat setiap saudara yang sudah mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.